yang hebat, lebih dari yang dia lakukan. Karena dia di dalamku dan ku ada dalamnya, menjadi terang bagi dunia. Melakukan pekerjaan yang hebat, lebih dari yang dia lakukan. Karena dia di dalamku dan ku ada dalamnya, menjadi terang bagi dunia. Menjadi terang bagi dunia. Menjadi terang bagi dunia. Shalom, Jemaat Lewi yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah di GBI Lewi Online Service. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung, ibadah GBI Lewi dimulai pada pukul 9 pagi setiap minggunya di channel YouTube GBI Lewi Official. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat scan barcode berikut ini. Puji Tuhan, sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala di tempat kita masing-masing dan kita berdoa. Kami bersyukur, terima kasih buat kebaikan-Mu bagi setiap kami, bagi seluruh jemaat-Mu. Terima kasih bagi umat-Mu yang sudah memberikan persembahan dan yang akan memberikan persembahan setelah ibadah ini. Kami bersyukur, berterima kasih. Biarlah Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk pemimpin bangsa kami, untuk Presiden kami, Presiden Jokowi bersama dengan seluruh aparat pemerintahan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Kami juga berdoa bagi bangsa Indonesia, bangsa yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan boleh memberkati. Berkati juga pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Mulai dari gembala sidang kami Pak Niko bersama dengan keempat wakil, karayon kami dan secara khusus gembala kami Pak Dharma bersama dengan ketiga wakil, keluarga mereka masing-masing. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai. Biar anugerah-Mu terus sempurna dalam hidup mereka karena kami tahu waktu Tuhan memberkati pemimpin kami, berkat yang sama itu juga akan mengalir bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami berdoa bagi seluruh umat-Mu yang ada dalam ibadah di sepanjang waktu ini. Kami berdoa biarlah Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang menyertai mereka. Mujizat lawatan-Mu terjadi dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, pandemi adalah suatu penyakit yang menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang besar. Dunia pernah menghadapi beberapa pandemi dan hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, banyak yang bertanya, apa makna pandemi ini bagi orang percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat dua hal berikut terlebih dahulu. 1. Dosa adalah akar dari sakit penyakit. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden dalam kondisi yang ideal. Tidak ada kejahatan, penderitaan atau sakit penyakit. Namun kondisi yang ideal tersebut menjadi rusak ketika manusia menggunakan kehendak yang dimilikinya dengan cara yang keliru. Iblis memberikan pendapat yang salah dengan cara yang menarik, sehingga akhirnya Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, memakannya, demikian juga diikuti oleh Adam. Akibatnya,
dosa masuk ke dalam kehidupan manusia dan menurunkan kutuk, sakit penyakit, kekacauan, dan kematian kekal. 2, anak-anak Tuhan tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita perlu mengetahui bahwa kita sebagai orang percaya tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karenanya, anak-anak Tuhan sangat rentan terhadap akibat-akibat dosa. Namun buat anak-anaknya, Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Ada pagar yang mengelilingi anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditembus oleh si jahat. Jika si jahat ingin mencobai anak-anak Tuhan, mereka memerlukan izin dari Tuhan. Dan salah satu syarat Tuhan adalah pencobaan itu tidak boleh melampaui kekuatan manusia. Kita harus ingat, diberikan izin atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Pada hari-hari ini, iblis terus bekerja untuk meningkatkan pencobaan guna mengacaukan manusia. Sehingga manusia tidak fokus pada Tuhan dan rencananya. Melalui berbagai hal, termasuk COVID-19, iblis bekerja membuat manusia takut, kacau, dan hanya berfokus menyelamatkan diri secara fisik. Di dalam hikmat-Nya yang tinggi dan tidak terselami oleh manusia, Tuhan mengizinkan virus itu ada. Nah, berdasar 2 hal tersebut, kini kita akan melihat kehidupan Ayub agar mengerti makna pandemi bagi kehidupan orang percaya. Saudara, Ayub dicatat sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati Ayub dan segala usahanya. Ternaknya berkembang biak mencapai ribuan. Ayub diberkati dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semua berjalan dengan baik sampai suatu hari Ayub mengalami hal yang tidak menyenangkan. Semua anaknya mati, ternaknya habis, dan tubuhnya menderita penyakit bara. Ayub begitu menderita kesakitan sampai-sampai mengutuki hari kelahirannya. Ayub tidak tahu apa yang terjadi di hadapan Tuhan. Ayub 2 ayat 1 mencatat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Iblis datang menghadap Tuhan dan meminta untuk mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan hal itu karena Tuhan tahu bahwa Ayub dapat mengatasinya. Tuhan mengizinkan pencobaan ini adalah untuk menguji motivasi, memurnikan, dan menghasilkan pertobatan. Pada akhirnya tujuan Tuhan tercapai ketika Ayub berkata, hanya dari orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub bertobat dan masuk dalam suatu dimensi rohani yang baru dalam hidupnya. Saudara, dari mempelajari apa yang dihadapi Ayub, maka ada 3 hal yang Tuhan kehendaki dari penyakit atau pandemi yang menimpa kita orang percaya. Yaitu, 1, Tuhan menghendaki kita orang percaya memiliki motivasi yang benar dalam mengiring dan melayani Tuhan. 2, Tuhan menghendaki kita orang percaya menjadi orang-orang yang murni. Jika diibaratkan emas, Tuhan tidak menghendaki emas 23 karat. Tuhan mau emas 24 karat. 3, Tuhan menghendaki kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan yang kita sembah dan layani adalah penguasa yang maha tinggi. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan memiliki banyak cara untuk membawa umatnya hidup dalam persekutuan yang indah. Pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan ada dalam pertimbangan hikmat Tuhan yang sungguh alangkah dalamnya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari pencobaan tersebut. Dan pada akhirnya kita semua masuk ke dalam dimensi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Jemaat Lewi, apa kabarnya? Kami yakin dan percaya kita masih tetap dalam lindungan Tuhan, saudara. Amin. Kita siap untuk memuji Tuhan. Haleluya.
Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segala suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, saudara. Kita orang-orang yang diberkati. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku di
diberkati Tuhan, boleh lambaikan tangan bahwa kita sangat diberkati Tuhan. Amin saudara. Meskipun kita tidak tahu masa depan kita seperti apa, tapi Tuhan telah menyediakan yang terbaik untuk kita saudara. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik, yang terindah untuk kita. Amin. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti, amin, apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku,
Kau sediakan yang terbaik. Sumber kekuatan. Terima kasih Yesus, ajaib perbuatanmu, nyata mujizatmu Tuhan. Haleluya. Worship you, Lord. We worship you, Lord Jesus. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji
hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. 2 minggu berlalu di mana kita merayakan Hari Raya Pentakosta, yaitu Hari Raya Pencurahan Roh Kudus yang pertama kali 2000 tahun yang lalu. Roh Kudus adalah salah satu pribadi Tritunggal Allah yang kekal dan dia disebut Roh Allah atau Roh Tuhan. Roh Kudus diberikan pertama kali pada saat Pentakosta, yaitu 50 hari setelah Paskah. 50 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus Isa Al-Masih dari kematian. Kepada para muridnya waktu itu, Yesus menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dengan banyak tanda, Yesus Isa Al-Masih membuktikan bahwa dia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka, yaitu para murid. Kemudian ia terangkat ke sorga. Lalu 10 hari kemudian, setelah Yesus kembali ke surga, Roh Kudus diturunkan. Alkitab mencatat peranan Roh Kudus yang pertama sebagai penolong. Yohanes 14 ayat 16 mengatakan, Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Pencurahan Roh Kudus adalah penggenapan janji Yesus sendiri yang pernah dikatakannya, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, Aku akan datang kembali kepadamu. Ini dicatat di Yohanes 14 ayat 18. Yang kedua, Roh Kudus sebagai pemimpin. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yang ketiga, sebagai penghibur, bahwasanya saudara-saudara dan saya menerima penghiburan sejati dari Allah melalui Roh Kudus. Roma 5 ayat 5 mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita, kepada saudara-saudara dan saya. Keempat, Roh Kudus sebagai sumber kuasa. Kisah para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 3 bulan berlalu di mana kita banyak berdiam diri di rumah, bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, bahkan beribadah di rumah. Itu semua Tuhan izinkan karena pandemi wabah COVID-19 melanda dunia. Ancaman kematian menghantui banyak orang, ancaman resesi ekonomi mengancam dunia, dan pemerintah memberlakukan PSBB untuk menghambat penyebaran si virus. Belum lama ini pemerintah secara perlahan telah membuka berbagai pembatasan-pembatasan. Apakah virusnya sudah tidak ada lagi? Tidak demikian, saudara. Virusnya masih ada dan masih tetap mengancam kehidupan kita, mengancam kehidupan saudara-saudara dan saya. Tetapi bagaimanapun juga kita semua harus mampu hidup berdampingan dengan si virus tersebut. Proses hidup berdampingan dengan si virus inilah yang disebut new normal. Hidup dengan kenormalan yang baru. Kehidupan dan aktivitas new normal dilengkapi dengan berbagai protokol kesehatan atau prosedur keselamatan diri agar setiap orang terbebas dari ancaman si virus. Aktivitas kehidupan secara bertahap ditata kembali. Demikian juga dengan aktivitas peribadahan. Pemerintah mengizinkan rumah ibadah agar dibuka kembali. Demikian juga dengan gereja. Pemerintah mengizinkan ibadah boleh diselenggarakan kembali di gedung gereja. Inilah gereja new normal. Bagaimana bentuk gereja new normal? Kunci keberhasilan penyelenggaraan ibadah gereja new normal adalah tersedianya kelengkapan P3K. Apa itu kelengkapan P3K?
Gereja harus taat kepada protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga internasional. Demikian juga dengan setiap jemaat harus taat menggunakan APD. Apa itu APD? Ada 2 jenis APD atau alat pelindung diri yang harus dipakai oleh jemaat Tuhan. Yang pertama, alat pelindung diri untuk menjaga tubuh dari penyakit oleh serangan si COVID-19. APD ini berupa masker, berupa pelindung wajah atau face shield, kemudian penyediaan cairan desinfektan, sering mencuci tangan, bahkan menciptakan jarak sehingga satu sama lain ada jarak tertentu dan tidak boleh saling bersentuhan. Gereja juga perlu menyiapkan P3K, yaitu obat-obatan dan peralatan untuk pertolongan pertama. APD yang kedua adalah alat pelindung jiwa. Ini yang paling penting, saudara-saudara. Alat pelindung jiwa harus ada untuk menjaga agar jiwa setiap kita, jiwa saudara-saudara dan saya tidak kalah oleh situasi atau keadaan. Cara hidup new normal di sekeliling kita, bahkan kesulitan ekonomi akibat wabah COVID-19 ini mungkin menekan banyak orang. Mungkin saudara-saudara menjadi stres. Oleh sebab itu kita memerlukan alat perlindungan jiwa supaya kita bisa tetap menang, bahkan lebih dari pemenang. Katakan amin, saudara-saudara. Oleh sebab itu jemaat Tuhan wajib memastikan tersedianya alat pelindung jiwa berupa kelengkapan P3K. Apa itu P3K? P yang pertama adalah penolong. Dikatakan kita perlu penolong yang lain. Allos parakletos. Artinya penolong yang menggantikan Yesus Isa Al-Masih. 1 Timotius 6 ayat 12 mengatakan demikian. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan engkau telah ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk dapat menyelesaikan pertandingan kehidupan setiap kita masing-masing, setiap saudara-saudara dan saya, maka saudara-saudara dan saya perlu pertolongan Yesus. Kehadiran Yesus diperlukan supaya setiap halangan dan rintangan dalam pertandingan, dalam perlombaan setiap kita dapat kita lalui dan kita tidak kalah. Gereja agar dapat menyelesaikan tugas panggilannya perlu pertolongan Roh Yesus. Gereja agar dapat menyelesaikan tugas misinya, Yesus sendiri yang harus menolong. Karena Dia yang memberikan tugas itu, maka Dialah yang tahu jalan untuk menuju titik akhir dari tugas itu. Oleh sebab itu, gereja perlu penolong yaitu Roh Yesus, Roh Kudus itu untuk menyelesaikan misi tugas panggilannya. P yang kedua adalah pemimpin. Kita memerlukan pemimpin, saudara-saudara, dalam setiap kehidupan kita, yaitu pemimpin yang memimpin gerejanya, yaitu saudara-saudara dan saya, di dalam memahami seluruh kebenaran firman Allah. Dia juga yang akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Saudara dan saya hanya dapat memahami kebenaran firman Allah bila mana Roh Kudus ada tinggal di dalam kita. Sebab Roh Kudus itu sendiri yang akan berbicara dan akan mengajar kita untuk mengerti. Roh Kudus akan menginsafkan gereja, yaitu saudara-saudara dan saya, akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena semua orang telah jatuh dalam dosa dan upah dosa adalah maut. Akan kebenaran, karena Yesus Isa Al-Masih telah datang untuk menebus dosa saudara dan saya. Akan penghakiman, karena dunia dan setiap orang akan dihakimi oleh Allah. Tetapi saudara-saudara dan saya yang telah menyerahkan diri dan percaya kepada Yesus Isa Al-Masih akan dibebaskan dari penghakiman itu. Sungguh indah bukan? Kedatangan Kristus untuk kita mengalami keangkatan hidup. Akan penghakiman karena dunia dan setiap orang akan dihakimi oleh Allah. Tetapi saudara-saudara dan saya yang telah menyerahkan diri dan percaya kepada Yesus Isa Al-Masih akan dibebaskan dari penghakiman itu. Kedatangan Kristus untuk kita mengalami keangkatan atau rapture, itu adalah hal yang pasti. Gereja memerlukan kehadiran Roh Kudus
sebagai pemimpin seperti tiang awan dan tiang api yang membawa umat Israel keluar dari Mesir, sampai gereja mengalami keangkatan. P yang ketiga, penghibur. Gereja mengalami kasih Allah, yaitu kasih Allah bagi orang percaya dalam hati kita melalui Roh Kudus, khususnya pada masa-masa sulit seperti saat ini. Roh Kudus terus-menerus membanjiri hati kita dengan kasih. Pengalaman akan kasih Allah yang senantiasa hadir ini menopang kita ketika kita dalam kesusahan, ketika saudara-saudara dan saya dalam kesusahan. Roma 6 ayat 26 mengatakan demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Pada saat kita sebagai gerejanya tidak tahu lagi harus berbuat apa, bagaimana lagi harus berdoa, maka Roh Kudus yang akan berdoa bagi kita kepada Allah. Roh Kudus yang akan memohon kepada Allah Bapa untuk keperluan kita sesuai dengan kehendak Allah. Roh Kudus akan menyelaraskan doa saudara-saudara dan saya dengan kehendak Tuhan. Kemudian yang terakhir, K. K yang terakhir adalah kuasa. Menjadi saksi Kristus, kita membutuhkan kuasa untuk menang atas dunia yang dikuasai roh-roh jahat. Melalui kehadiran Roh Kudus, doa-doa kita diubahkan. Saudara-saudara dan saya memiliki doa yang penuh kuasa. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, akan besar kuasanya. Dengan kuasa dari Roh Kudus, maka doa-doa saudara dan saya akan mampu membawa kesembuhan. Kesembuhan bagi diri saudara maupun kesembuhan bagi setiap orang yang kita doakan dalam nama Yesus. Kemudian Roh Kudus juga akan memampukan kita untuk lolos dari kesukaran. Roh Kudus dengan kuasanya juga akan mampu membawa setiap jiwa yang terhilang untuk datang kepada Kristus. Dengan kuasa yang sama, dengan kuasa Roh Kudus itu kita mampu mengalahkan kuasa iblis. Dan roh yang sama akan memberikan kuasa yang membawa kasih karunia dan kemurahan. Sehingga di tengah-tengah kesulitan saat ini, saudara-saudara dan saya punya kerendahan hati, punya kemurahan hati untuk menolong orang-orang lain yang juga menderita kesulitan. Itulah kelengkapan P3K untuk perlindungan jiwa kita yang tersedia dalam bentuk satu pribadi, yaitu pribadi Roh Kudus. Penolong, pemimpin, penghibur, dan kuasa. Apakah saudara-saudara mau dan mau menggunakan P3K itu? Kalau saudara-saudara mau P3K itu, Roh Kudus itu, katakan amin saudara-saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yohanes 14 ayat 17 mengatakan, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu dan saya mengenal dia, sebab ia menyertai saudara-saudara dan saya dan akan diam di dalam saudara-saudara dan saya. Bagaimana supaya Roh Kudus diam di dalam kita dan menyertai kita? Kita bisa memperolehnya dengan cuma-cuma, dengan cara berdoa meminta kepada Allah Bapa di sorga. Lukas 11 ayat 13 mengatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi, untuk menerima Roh Kudus dan mendapatkan P3K secara utuh tadi. Pertama, pastikan bahwa Yesus Kristus Isa Al-Masih adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara-saudara dan saya. Yang kedua, berdoa meminta supaya Roh Kudus itu bekerja di dalam kita. Jadi, kalau ada di antara saudara-saudara yang sedang menyimak siaran ini, sedang menyaksikan siaran ini, dan saudara belum percaya kepada Yesus Isa Al-Masih, saya mengundang engkau saudara-saudara, dapatkan keselamatan kekal di dalam Yesus Isa Al-Masih, dan dapatkan kuasa Roh penolong itu yang ada dalam Roh Kudus, supaya ia bekerja dalam kehidupan saudara-saudara dan akan menjadi jaminan keselamatan bagi saudara. Kalau saudara mau, angkat tangan kananmu dan letakkan tangan kirimu di dada, saya akan berdoa untuk saudara.
Tuhan Yesus, Engkau melihat manusia ciptaan-Mu yang sedang mengangkat tangan kanan. Mereka ingin Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat atas hidup mereka. Dan biarlah Tuhan, Engkau mengampuni dosa-dosa mereka dan mengangkat mereka menjadi anak-anak-Mu. Bagi Engkau yang mengangkat tangan kanan-Mu, saudara, ikuti doa saya. Ya Tuhan Allah, aku adalah orang yang berdosa. Aku membutuhkan keselamatan. Dan aku mau Yesus Isa Al-Masih menjadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ya Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku dan jadilah Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Aku juga mengundang supaya Roh Yesus, Roh Kudus, boleh bekerja menuntun hidupku sampai maut menjemputku. Terima kasih, di dalam nama Yesus Isa Al-Masih aku berdoa. Amin. Percayalah saudaraku bahwa sejak saat ini engkau telah menjadi orang yang dimenangkan bagi Yesus Kristus. Ingatlah bahwa Yesus Kristus Isa Al-Masih adalah Tuhan dan Juru Selamatmu yang akan membawa engkau kepada keselamatan kekal. Itulah firman pesan Tuhan bagi kita minggu ini, saudara-saudara. Memasuki gereja new normal, mari kita evaluasi apakah kita cukup memiliki kelengkapan P3K. Mari kita jalani kehidupan kenormalan yang baru ini dengan P3K, yaitu Roh Kudus sebagai penolong, pemimpin, penghibur, dan sumber kuasa bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh diberitakan. Kami ucap syukur Tuhan untuk pesan-pesan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu. Dan biarlah firman itu boleh jatuh di tanah yang subur Tuhan untuk menghasilkan buah-buah kebenaran yang baik. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan masuk ke perjamuan kudus. Kami akan sehidangan dengan Engkau. Kiranya Tuhan berkati roti dan anggur yang kami pergunakan. Kuduskan, sucikan Tuhan, supaya berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan yang diberikan Tuhan kepada gerejanya untuk mempererat hubungannya dengan umatnya dan hubungan umat Tuhan antara satu dengan yang lain. Anak-anak di bawah umur 12 tahun jangan mengambil roti dan anggur perjamuan. Sebelum kita makan dan minum roti dan anggur, mari setiap kita introspeksi diri kita, apakah hubungan kita dengan Allah ada dalam kondisi yang baik? Apakah setiap masalah saudara, apakah setiap kejahatan dan dosa-dosa kita sudah dibereskan dengan Tuhan? Saya berikan waktu kepada setiap kita untuk introspeksi, untuk refleksi diri kita masing-masing, dan mohon ampun kepada Tuhan sebelum makan roti dan minum anggur perjamuan. Silakan. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari saudara-saudara, kita ucapkan syukur, kita mengucap syukur kepada Allah karena oleh kemurahan-Nya dosa-dosa kita boleh ditebus dan kita boleh diselamatkan. Dan melalui perjamuan kudus ini kita diingatkan betapa Allah melalui Yesus Kristus sangat mengasihi setiap kita. Ucapkan syukur, jangan diam, katakan sesuatu. Terima kasih Tuhan, haleluya, aku mengucap syukur. Kami mengucap syukur atas karyamu, Engkau begitu baik bagi setiap kami. Jangan diam, berdoa terus. Ucapkan syukur, haleluya, ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh sehidangan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu ajaib, Engkau begitu baik bagi setiap kami. Jika saat ini ada di antara Bapak Ibu Saudara-saudara yang sedang sakit, angkat tangan kananmu dan letakkan tangan kirimu di bagian tubuh yang sakit. Dengan iman saudara-saudara dan juga iman saya, kita sepakat untuk meminta kesembuhan dari Tuhan Yesus. Ya Aba ya Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus, Engkaulah Allah penyembuh. Lihatlah anak-anak-Mu yang sedang sakit ya Tuhan. Kami berdoa mohon kesembuhan daripada-Mu. Yang sakit di kepala atau organ-organ tubuh di kepala, yang sakit di bagian leher, yang sakit di organ-organ tubuh bagian dalam maupun bagian luar, yang ada di tangan, yang ada di pinggang, yang ada di kaki, dimanapun tubuh kami ya Tuhan yang saat ini sedang sakit, kami minta kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Engkau sembuh, Engkau pulih, Engkau sehat sebagaimana Engkau diciptakan. Tuhan Yesus akan memberikan organ-organ tubuh yang baru untuk setiap organ-organ tubuh yang rusak. Dan biarlah Engkau menjadi ciptaan yang baru sama seperti pada saat Engkau diciptakan sempurna. Bagi yang sedang mengalami masalah keuangan, angkat kedua tanganmu. Dengan iman saudara-saudara dan saya, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah, segala Allah, Engkau tahu permasalahan kami, Engkau tahu masalah-masalah yang menekan hidup kami saat ini. Dan jikalau saat ini Tuhan, kami sedang mengalami masalah keuangan, biarlah Tuhan kami mohon kemurahan dari-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Tuhan berikan pintu-pintu yang terbuka, sumber-sumber berkat yang baru. Tuhan berikan kreativitas bagi kami untuk bekerja. Tuhan berikan sumber-sumber yang baru bagi setiap kami. Dan biarlah Engkau yang saat ini sedang mengalami kesulitan keuangan, Tuhan boleh bantu engkau supaya engkau bisa keluar dari masalah-masalahmu saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita sudah berdoa. Tuhan tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Pegang dengan iman bahwa setiap doa-doa kita akan Tuhan jawab pada waktunya. Sesuai dengan waktu Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan memberkati buah kandunganmu, Tuhan memberkati anak-anakmu. Tuhan menyediakan makanan dan minuman di rumahmu. Tuhan menghalau sakit penyakit dari tengah-tengahmu. Kiranya kasih, perlindungan dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pengurapan, penghiburan dan kuasa dari Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai kekal selama-lamanya. Mari setiap umat Tuhan yang sudah menerima berkat bersama-sama katakan, amin,
Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Melakukan pekerjaan yang hebat, lebih dari yang dia lakukan. Karena dia di dalamku dan ku ada dalamnya, menjadi terang bagi dunia. Padamu telah diberi kuasa, bebaskan segala ikatan. Mari bersama menangkan jiwa, taklukkan dunia bersama. Melakukan pekerjaan yang hebat, lebih dari yang dia lakukan. Karena dia di dalamku dan ku ada dalamnya, menjadi terang bagi dunia. Melakukan pekerjaan yang hebat, lebih dari yang dia lakukan.